Assalamualaikum. Xiaomi akhirnya resmi merilis Redmi Note 10S di daratan Indonesia. Smartphone ini sekaligus melengkapi jajaran Redmi Note 10 series lainnya. Menariknya, baik tampilan maupun spesifikasi dan bahkan harganya pun juga masih cukup mirip dengan Redmi Note 10 versi standar yang sebelumnya telah lebih dulu dirilis. Nah, dengan selisih harga yang minimal ini, kira-kira manakah yang akan lebih diminati konsumen? Apakah kehadiran Redmi Note 10S ini justru akan membunuh pasar saudaranya sendiri? Coba kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S hadir dengan tampilan yang nyaris serupa. Di belakang, Redmi Note 10 menyajikan tampilan yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Kini penempatan modul kameranya kembali ke masa lalu, yakni ditempatkan di bagian sudut atas. Namun bentuknya kini lebih persegi panjang dengan satu lensa kamera yang memiliki ukuran lebih besar dibanding yang lain. Tentu ini cukup mirip dengan konsep modul kamera dari Xiaomi Mi 10T. Finishing warnanya pun kini lebih fresh dengan gradasi warna yang minimalis. Selain lebih segar dilihat, tampilan ini pun tetap berasa elegan. Namun sayang back cover ini masih tetap terbuat dari bahan polikarbonat. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Redmi Note 10S sendiri juga masih mengusung back cover berbahan polikarbonat alias plastik. Tampilannya pun juga nyaris sama dengan finishing gradasi warna yang minimalis dan nampak lebih fresh. Bedanya, modul kamera dari Redmi Note 10S justru lebih mirip pada modul kamera Redmi Note 10 versi Pro-nya, yakni terdapat aksen berwarna silver mengitari salah satu modul kameranya. Baik Redmi Note 10 maupun Redmi Note 10S sama-sama menempatkan sensor fingerprint di bagian samping menyatu dengan tombol power. Keduanya pun sama-sama memiliki sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Gak hanya di belakang, di bagian depan pun keduanya memiliki tampilan yang sama. Lebih dulu dirilis, Redmi Note 10 sebelumnya menjadi smartphone Xiaomi termurah yang telah mengadopsi panel layar berjenis Super AMOLED. Disajikan dalam tampilan dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Layarnya sendiri membentang seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, namun sayang refresh rate layarnya hanya mentok di 60Hz saja. Namun Redmi Note 10 kini nggak sendirian. Redmi Note 10S juga telah menghadirkan layar dengan teknologi serupa. Panel layar yang telah berjenis Super AMOLED dengan tampilan yang sama dengan luas mencapai 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan refresh rate layarnya pun juga 60Hz. Baik Redmi Note 10 maupun Redmi Note 10S sama-sama diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Dengan tampilan dan spesifikasi yang nyaris serupa ini, tentu konsumen tak perlu takut salah pilih. Keduanya tentu sama baiknya. Hanya saja dengan sedikit aksen silver tadi, cukup mempercantik tampilan belakang dari Redmi Note 10S. Meski memang ini tentu kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Perbedaan dari kedua smartphone ini baru tampak pada bagian dalamnya. Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S memang sama-sama mengusung konfigurasi 4 kamera belakang namun mempunyai resolusi yang berbeda. Lebih dulu hadir, Redmi Note 10 mengusung kamera utama beresolusi yang sama seperti pendahulunya, yakni 48 megapiksel. f1.8 PDAF, sensor Sony IMX582, ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kemudian ada kamera makro beresolusi 2 megapiksel, dan kamera beresolusi 2 megapiksel lagi yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan Redmi Note 10S mengusung kamera utama beresolusi lebih besar yakni 64 megapiksel, f1.8 PDAF, sensor Samsung ISOCELL Bright GW3, yang sama-sama ditemani oleh 3 kamera pula, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kamera makro beresolusi 2 megapiksel, dan kamera beresolusi 2 megapiksel lagi yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, keduanya mengusung kamera tunggal beresolusi 13 megapiksel. Baik kamera Redmi Note 10 maupun Redmi Note 10S sama-sama telah mendukung perekaman video hingga resolusi 4K dan hanya mengandalkan stabilisasi berbasis AIS yang hanya berfungsi di 1080p. Kedua smartphone ini tentu memiliki fleksibilitas yang sama lengkapnya, namun dengan resolusi yang lebih besar, Redmi Note 10S akan memberikan pengalaman zooming dan low light yang lebih potensial. Yang ketiga, dapur pacu. Perbedaan berlanjut di sektor mesin. Kedua smartphone ini memilih jalur yang berbeda. Redmi Note 10 memilih menggunakan prosesor baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 678.
prosesor ini masih tetap terbuat dengan fabrikasi 11 nanometer. Meski sudah lebih baik dibanding Snapdragon 662, chipset ini masih belum sepadan dengan Snapdragon 732G atau bahkan Snapdragon 720G sekalipun. Redmi Note 10 hanya menghadirkan satu pilihan memori saja, yakni RAM 4GB serta internal 64GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Sementara Redmi Note 10S justru lebih memilih chipset besutan MediaTek. Bukan suatu masalah, karena Redmi Note 10S mengusung chipset varian tertinggi di jajaran Helio G series, yakni MediaTek Helio G95. Chipset yang terbuat dengan fabrikasi 12 nanometer dan merupakan salah satu chipset 4G terbaik di kelas menengah yang ada di pasaran saat ini. Redmi Note 10S menghadirkan dua pilihan memori yang lebih besar, yakni RAM 6 dan 8GB serta internal 64 dan 128GB berjenis UFS 2.2 yang tentunya telah support ekspansi melalui microSD. Untuk performa yang lebih maksimal, Redmi Note 10S tentu lebih dapat diandalkan dan pilihan memorinya pun juga lebih beragam. Meski begitu, Redmi Note 10 juga masih memiliki kemampuan yang mumpuni di kelasnya. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Persamaan kembali disajikan di sektor daya. Redmi Note 10 hadir dengan baterai berkapasitas cukup besar di angka 5000 mAh yang telah mendukung teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33 Watt yang tentunya telah menggunakan port USB Type-C. Redmi Note 10S juga mengusung kapasitas baterai yang serupa, yakni 5000 mAh. Teknologi chargingnya pun juga berdaya maksimal 33 Watt. Begitu pula untuk kelengkapan fitur lain, kedua smartphone ini tetap menghadirkan dual speaker stereo, tetap ada ear blaster, jack audio, dan satu pembeda adalah hadirnya NFC pada Redmi Note 10S yang tentu merupakan sebuah fitur yang tak dimiliki oleh Redmi Note 10. Meski keduanya termasuk memiliki fitur yang lengkap, bagi yang membutuhkan kehadiran NFC, tentu Redmi Note 10S adalah pilihan yang lebih tepat. Yang terakhir, harga. Redmi Note 10 telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini dijual dengan harga Rp2.399.000. Sedangkan Redmi Note 10S dijual dengan harga promo mulai dari Rp2.799.000 untuk varian 6/64GB dan Rp3.199.000 untuk varian 8/128GB. Sedangkan untuk harga normal nanti, harganya bertambah Rp100.000. Baiklah, dengan harga yang sedikit lebih mahal, Redmi Note 10S memang berhasil menghadirkan spesifikasi yang lebih maksimal di berbagai sektor, seperti kamera, prosesor, dan tentu saja hadirnya NFC. Namun sekali lagi, dengan harga yang ditawarkan, Redmi Note 10 akan lebih cocok untuk konsumen yang punya budget terbatas, namun ingin memiliki pengalaman yang masih mirip. Bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik dengan Redmi Note 10S atau sudah cukup dengan Redmi Note 10 saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.